Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas kisah terbaru dari film legendaris Karate Kid. Film yang kembali membawa semangat perjuangan, persahabatan, dan warisan para guru. Film ini berjudul Karate Kid Legends yang rilis pada tahun 2025. Film ini mengisahkan perjalanan seorang remaja bernama Lee Fong. Dia adalah ahli kungfu muda dari Beijing yang harus pindah ke New York bersama ibunya. Di lingkungan baru itu, Lee berjuang keras untuk beradaptasi, menghadapi tekanan dan intimidasi dari orang-orang di sekitarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Lee bisa menemukan jati dirinya dan menaklukkan rasa takut yang selama ini membelenggunya? Yuk kita simak. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka di sebuah desa tenang di Okinawa, Jepang. Seorang anak muda bernama Daniel LaRusso atau Daniel San pergi ke sebuah dojo kuno milik Mr. Miyagi. Di sana Mr. Miyagi kembali bercerita tentang leluhurnya kepada Daniel yang membuat Daniel merenung, mengenang semua pelajaran yang pernah dia terima dari sang guru. Di sana Mr. Miyagi menceritakan bahwa dahulu gurunya berlayar hingga terdampar di lepas pantai Cina. Di sana ia diterima oleh keluarga Han, lalu mengajarinya teknik kungfu. Lalu pulanglah ia ke Okinawa, yang dimana awal mula lahirnya Karate Miyagi. Disinilah Daniel menyadari pentingnya filosofi Miyagi-Do, dua cabang yang tumbuh dari satu pohon yang sama. Filosofi ini kelak menjadi jembatan untuk ikatan yang membuat keluarga Han dan Miyagi tetap terhubung. Karate was born. Two culture, one tree, a bond that kept today. Scene berpindah di kota Beijing, di mana seorang pemuda bernama Lee Fong berlatih kungfu dengan penuh semangat. Lee adalah murid Mr. Han, seorang master kungfu yang bijak. Namun, di balik semangatnya, Lee menyimpan luka mendalam. Kakaknya Bo tewas seusai turnamen karena serangan di luar arena. Di sela-sela latihan, datanglah seorang wanita di sekolah kungfu Han. Ternyata, wanita tersebut adalah ibu dari Lee. Peristiwa masa lalu itu membuat ibunya trauma berat, sehingga ia melarang Lee berlatih bela diri lagi. Demi keselamatannya, ia akan membawa Lee ke New York. Meski demikian, jiwa petarung Lee tidak pernah benar-benar padam. How long are you going to keep this a secret from me? You get violence in return. You of all people should Why are you speaking in English, Mom? leave all this stuff here. Scene berpindah ke New York. Sang ibu mendapat pekerjaan baru. Bagi Lee, ini bukan sekedar pindah kota, melainkan meninggalkan seluruh kenangan masa kecilnya, sekaligus rasa bersalah yang membebaninya. Setelah tiba di New York, Lee keluar, pergi membeli makanan, dan menyusuri jalan New York di malam hari. Tibalah dia di sebuah toko pizza. Di sana ia bertemu dengan Mia, gadis yang penuh semangat yang tinggal bersama ayahnya, Victor, seorang mantan petinju sekaligus pemilik toko pizza. Direction, find yourself a nice, crappy little strip mall, and I'm... Sorry. Context. I just moved in down the street. Can I get a name for the order? Yeah, Lee Fong. Since when did you get so charming? Pagi harinya, Lee berangkat ke sekolah. Namun di sekolah barunya, Lee dianggap aneh. Bahasa berbeda, budaya berbeda, dan sifatnya yang pendiam membuat ia cepat dijadikan sasaran olok-olokan. Setelah pulang sekolah, Lee bertemu Mia lagi, di mana sebelumnya mereka bertemu di toko pizza. Setelah itu mereka berdua pergi. Oh, well, my mom did her residency in Hong Kong. Now you're slumming it here with me? Di tengah perjalanan, Lee sempat melihat dojo bela diri. Lalu mereka bertemu dengan seorang pria bernama Osea. Pria itu pun masuk ke dalam dojo dan mengatakan kepada Connor bahwa dia melihat Mia sedang berjalan dengan seorang pria. Dan itu membuat Connor marah, karena Connor merupakan mantan kekasih Mia. Looks like she's moving on pretty fast, too. What are you laughing at? What? It was funny. Masalah semakin pelik saat Lee bersinggungan dengan Connor Day di kereta. Bintang karate setempat sekaligus mantan pacar Mia itu merasa terganggu melihat Mia dekat dengan Lee dan sempat memukul Lee di dalam kereta. Atas insiden itu, Mia pun meminta maaf kepada Lee. Connor, don't start. Don't start what? You know Kung Fu? Asked you to.
No, you guys are right. My bad. Heads up! I'm so sorry. Connor's a Keesokan harinya saat di sekolah, Connor mulai mengintimidasi Lee, mengejek, memukul, bahkan mempermalukannya di depan teman-teman sekolah. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun sayang, di situ Lee kalah dari Connor. Lalu kemudian, datanglah para guru memisahkan mereka berdua. Malam harinya, saat Lee sedang memperbaiki motor, dia melihat Victor dipukuli oleh orang-orang suruhan Osea. Lee pun terlibat perkelahian lagi dengan mereka. Victor, look out! I told you, kid. Setelah insiden itu, Victor pun menceritakan bahwa dia dulunya adalah seorang petinju terbaik di kota itu. Sampai ia putar haluan menjadi seorang penjual pizza dan berhutang untuk biaya kuliah Mia. Dan hutang itu telah jatuh tempo, hingga ia harus terus berurusan dengan Osea. Best in the city at one point to ever happen. But it did get... How? So what happened? I get to see mine every day. Victor pun ingin diajari kungfu oleh Lee. Namun Lee menolak karena dia sudah berjanji pada ibunya untuk tidak bertarung lagi. I know the moment that my life changed forever. Malam harinya, Lee menelpon gurunya Mr. Han. Dia menceritakan bahwa temannya meminta ia untuk mengajari kungfu. Mendengar itu Mr. Han sangat senang jika itu bisa membantu orang lain. Lee pun bertemu dengan Victor di toko pizzanya, dan mereka mulai berlatih kungfu bersama. Lee, you have my size. Squat, don't deliver power without moving your body. Always flowing, always fluid. Victor akhirnya kembali ke ring tinju demi melunasi utang. Sayangnya, Victor terpaksa menerima pertarungan kotor dan mengalami cedera serius. Mereka pun membawa Victor ke rumah sakit. Di sana Lee membayangkan bagaimana kakaknya dulu yang membuatnya sedikit trauma. Saat tiba di rumah, Lee melihat jendela rumah terbuka. Tiba-tiba dia diserang oleh seorang pria. Namun ternyata pria tersebut adalah Mr. Han. Dia datang ke New York tanpa memberitahu Lee. Now you see me, huh? Scene berpindah di dojo Mr. Miyagi. Di sana Mr. Han bertemu dengan Daniel San. Namun Daniel tidak mengenalinya. Hingga akhirnya Mr. Han menunjukkan foto kepada Daniel dan menceritakan hubungan antara dia dan Mr. Miyagi dan meminta Daniel untuk melatih Lee Karate Miyagi. Mr. Han berencana untuk mengikutkan Lee di turnamen paling berbahaya di kota, yaitu turnamen Five Borough. Lee to learn Miyagi Karate. Just pack up and head to New York. I mean, What you meant to Sensei Miyagi. You're clear and low. Dan Mr. Han pun mulai melatih Lee. Di tengah-tengah latihan, datanglah Daniel LaRusso membantu Mr. Han untuk melatih Lee dengan gaya bertarung yang unik, yang memadukan antara kelenturan kungfu dan kekuatan karate. Dua guru legendaris itu pun bersatu melatih Lee. that was too wide a stance. Sensei LaRusso. Han Shifu. Yamazuki. Punching block. Miyagi way. Ow! I show you this.
turnamen Five Borough pun dimulai. Bagi Lee ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah jalan untuk menghadapi rasa bersalah, membuktikan bahwa ia bukan anak yang lemah, dan membebaskan dirinya dari masa lalu. Lee melaju melewati babak demi babak, menunjukkan teknik hibrid yang memukau penonton. Sorakan mendukungnya, termasuk dari Mia dan Victor, yang kini pulih dan bangga pada Lee. Saat ingin meninggalkan tempat itu, mereka diserang oleh sekelompok pria. Namun semua itu bisa diatasi oleh Mr. Han dan Mr. Daniel. Mr. Han! Let's go. Lalu tibalah final di turnamen tersebut yang mempertemukan Lee Fong dan Connor, di mana yang menang akan mendapatkan hadiah $50.000. Sebelum bertanding, Lee didatangi oleh ibunya. Lee mengira ia akan dicegah oleh ibunya. Namun tak disangka, ibunya malah mendukungnya, yang membuat Lee semakin bersemangat. Now go kick his ass. Di awal ronde, Connor mendominasi pertarungan, yang membuat Lee kesulitan menghadapinya hingga tertinggal 4 poin. Namun setelah beberapa saat, Lee mampu mengimbangi Connor dan melepaskan pukulan yang membuat Connor jatuh. Namun sayang, ketika pertandingan dilanjutkan, Lee terjatuh dan pingsan. Di situ Lee membayangkan masa-masa sulitnya, yang membuatnya bangkit kembali dan mengalahkan Connor dengan menggunakan teknik yang diajari oleh kakaknya. Namun di tengah gemuruh sorak dari penonton, Connor mencoba bermain curang dengan menyerang Lee. Akan tetapi Lee dapat mematahkan serangan Connor, yang membuat Connor tak berdaya. Wasit pun menyatakan kemenangan untuk Lee Fong. Lee! Setelah pertandingan itu, Victor pun terbebas dari hutang, sehingga ia bisa kembali membuka toko pizzanya tanpa adanya gangguan dari orang-orang suruhan Osea lagi. Looks good. Wrong hand. Lalu Mr. Han dan Lee mengirimi pizza untuk Mr. Daniel sebagai tanda terima kasih. Dan film pun selesai. By the way, you owe $1,100 plus tip. Ship pizza from New York. Everybody knows the best pizzas in Encino. We open our own pizza place. We call it Miyagi Do. Bagaimana alur cerita kali ini? Penuh semangat, kejutan, dan pelajaran berharga. Lee Fong tak hanya menaklukkan lawan, tapi juga dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Teruslah berjuang dan percaya pada dirimu.